Jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Sulaiman yang telah membacakan eh, ayat Al-Quran. Semoga menambah keberkahan dan senantiasa rahmat Allah Subhanahu wa taala terus meliputi majelis kita. Allahumma amin. Selanjutnya para Bapak Ibu sekalian, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Yayasan Insan Mandiri Karanganyar kepada Bapak Anwar Abdul Ghani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, yang saya hormati jajaran pembina, pengawas, yang juga saya hormati jajaran pengurus Yayasan Insan Mandiri Karanganyar, para kepala bidang, alhamdulillah sudah hadir, kepala bidang pendidikan Bu Arna, kepala bidang usaha Sarpras Pak Agus Setianto, juga Bu Tika sebagai kepala bidang HRD yang mengikuti dari kediamannya, kepada Bapak dan Ibu sekalian, para kepala unit dari yang paling kecil di TPA AKB, TKIT, SDIT, SMPIT, serta PPTK, Insan Kamil Karanganyar, sama jajaran Ustadz dan Ustadzah, Direktur Markazul Quran, Ustadz Joko Marimo, sama jajaran, serta Bapak dan Ibu semua, keluarga besar yayasan, yayasan yang saya hormati dan juga saya cintai. Yang pertama adalah kita aturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini berkenan memberikan nikmatan kepada kita sebagai hamba, termasuk memberikan nikmatan kesehatan dan nikmat iman Islam yang ini insya Allah akan menjadi sumber kebahagiaan kita yang sejati, baik di dunia maupun besok di yaumul kiamat. Yang kedua, mohon maaf Ustadz Anwar, untuk kameranya mungkin bisa Nggih, alhamdulillah. Sudah ya. Matur nuwun. Sampun. Yang kedua, kita jangan lupa untuk sampaikan salam dan selawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang kita semua tentu mendambakan syafaatnya besok di yaumul kiamat. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, pagi hari ini terasa istimewa karena kebetulan bersamaan dengan hari Jumat, insya Allah hari yang penuh dengan barokah, sekaligus juga merupakan hari terakhir kita di tahun 2021. Karena esok hari, insya Allah kita sudah memasuki tahun baru 2022 yang bagi kita sebenarnya tidak sesuatu yang istimewa, gitu ya. Karena dalam agama kita juga tidak mengistimewakan tahun-tahun tertentu, melainkan secara pribadi bisa menjadi titik tolak, titik awal bagi kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik. Termasuk dalam upaya kita sekalian untuk merancang personal goal setting
atau merancang cita-cita besar kita tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Ada banyak keinginan yang bisa jadi diharapkan oleh kita semuanya, keluarga besar, yayasan. Ya, keinginan-keinginan yang disampaikan macam-macam, ada yang bersifat jangka pendek, jangka menengah, pun jangka panjang. Tetapi saya meyakini bahwa semua yang diinginkan, yang diharapkan itu endingnya nanti adalah kebahagiaan. Dan itu sah. Orang ingin mencari kebahagiaan itu sah. Bahkan Allah sendiri memerintahkan kepada kita sekalian, agar kita mencari kebahagiaan, bukan hanya kebahagiaan di dunia, tapi yang lebih penting daripada itu adalah kebahagiaan besok di yaumul qiyamah. Allah sampaikan dalam surat Al-Qasas, "Wattaqi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Hendaknya kita mencari bekal untuk kebahagiaan kita besok di yaumul akhir. Tetapi kita jangan melupakan kebahagiaan kita saat hidup di dunia. Nah, inilah yang menjadi upaya kita bersama, termasuk pada pagi hari ini. Nanti kita akan diberikan tausiah oleh Ustaz Nanang Qasim, MPD dari Padi, yang alhamdulillah sudah hadir. Jazakallahu khair, sudah hadir di forum ini Ustaz Nanang. Dan perintah yang Allah berikan kepada kita sekalian ini hendaknya menjadi bagian tidak terpisahkan dari keinginan kita untuk mewujudkan kebahagiaan itu sendiri. Nah, sumber kebahagiaan yang saya pahami sesungguhnya bukan berada pada jumlah materi, bukan berada pada kedudukan yang tinggi, tetapi adalah ketenteraman di dalam hati. Kalau kita bicara soal ketenteraman dalam hati, nah disinilah masing-masing kita berbeda-beda. Tetapi sebenarnya sumbernya, kalau kita mau menyadari, sebenarnya sama. Al-Quran sendiri sudah memberikan petunjuk kepada kita sekalian bahwa sumber ketenangan itu adalah di dalam hati. Nah, ketenangan itu bisa didapatkan ketika kita selalu mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur, majelis tadabbur, majelis cinta dan bahagia bersama Al-Quran pada pagi hari ini berkesempatan memberikan tausiah pada kita sekalian bersama Ustaz Nanang Qasim untuk bagaimana kita lebih mencintai Al-Quran agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia, insya Allah sampai besok di yaumul akhir. Termasuk di dalam banyak ayat sesungguhnya Allah mengingatkan kepada kita orang yang tidak bahagia, orang yang mungkin hidupnya penuh dengan perasaan kurang, atau kadang-kadang merasa sempit, gitu ya, nggak lapang. Gitu. Itu sesungguhnya karena kita lebih mengabaikan pada peringatan-peringatan Allah. Kita mengabaikan pada tadkirah yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Maka betul kata Allah ketika menyampaikan kepada kita sekalian, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang melupakan atau mengabaikan peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit. Nah, dari ini sudah bisa diambil sebuah benang merah betapa sumber kebahagiaan kita adalah ketika kita selalu bersama dengan Al-Quran. Kebahagiaan kita adalah ketika kita selalu melakukan wirid-wirid harian bersama dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka salah satu program MPI sudah berjalan selama ini di kalangan pegawai, hendaknya kita terus tingkatkan yang tilawah per hari 1 juz, misalnya ini kita tingkatkan, apalagi nanti di tahun 2022 hendaknya menyemangati diri kita untuk lebih baik daripada tahun 2021, sehingga kita mendapatkan keuntungan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya terkait dengan bagaimana kita nanti semakin mencintai Al-Quran, nanti mohon Ustaz Nanang Qasim memberikan tausiahnya pada kami semuanya. Semoga kita pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah sekaligus kita juga merancang kebahagiaan untuk kehidupan kita bersama dengan keluarga kita. Selamat mengikuti agenda
pada pagi hari ini. Selamat berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menghimpunkan kita dalam naungan ukhuwah Islamiyah di bawah perlindungan Al-Qur'an, dan kita selalu mendambakan syafaatnya pada yaumul qiyamah. Terima kasih atas segala bentuk perhatian dan dukungan yang sudah diberikan untuk sukses acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran kepada Al-Ustadz Anwar Abdul Ghani yang telah memberikan sambutan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, acara selanjutnya yaitu kajian tausiah dengan tema menumbuhkan cinta Al-Qur'an untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Ya, seperti itu. Ya, temanya pokoknya tentang cinta terus ya, gitu ya. Cinta kepada Al-Qur'an. Baik, alhamdulillah ini Ustadz Nanang Qasim sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat nggih? Alhamdulillah pangestunipun sedaya. Nggih. Saya kalah halus ini bahasanya. Baik, jauh-jauh dari Pati Ustaz. Ya, dari Pati jam berapa tadi Ustaz? Ya, jaminan itu. Nggih. Baik, nggih sekecake dulu nggih Ustaz nggih. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan kurikulum vitae pembicara kita, Al-Ustadz Nanang Qasim, Sarjana Hukum Islam, MPDI. Nama lengkap Nanang Qasim, Sarjana Hukum Islam, MPD, tempat tanggal lahir Pati 4 Januari 1980. Alamat Tanjung Anom, RT 4, RT 3, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Nomor HP nanti menyusul saja. Pekerjaan pengajar dan trainer, status menikah, 1 istri dan 4 anak. Pendidikan beliau terakhir S2 Manajemen Pendidikan Islam, STAIN Kudus. Aktivitas beliau saat ini sebagai Kepala SMP IT Insan Mulia Pati, juga Ketua Jaringan Rumah Quran Pengurus RKN Jawa Tengah. Ya, dan tentunya masih banyak aktivitas beliau yang lain yang tidak cukup kalau kita sebutkan satu persatu. Moto hidup beliau, al-i'timadu 'alan nafsi asasun an-najah. Nah, ini luar biasa ya. Terjemahkan enggak ini? Ya, percaya diri adalah kunci kesuksesan. Seperti itu ya. Baik, seperti itu kurikulum vitae beliau. Nanti untuk perkenalan lebih lanjut bisa mungkin di luar forum begitu ya. Untuk itu langsung saja kami persilahkan kepada Al-Ustadz Nanang Qasim untuk memberikan tausiahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya tafadhol masykur. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa man tamassaka bi da'watihi wa man sara bi nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal asatid wal ustadzat rahimakumullah. Yang kami hormati Ketua Yayasan beserta dengan semua stafnya. Yang kami hormati para kepala unit. Yang kami hormati segenap ustadz dan ustadzah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah bersama-sama kesempatan pagi hari ini kita panjatkan rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Kita diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan. Terutama kita syukuri hati-hati kita masih tergerak untuk menghadiri majelis Al-Qur'an yang tentunya ini menjadi majelis yang paling mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Ditambah majelis yang mulia ini kita hadirkan di hari yang paling mulia juga. Dan semoga kemuliaan dan kemuliaan ini berkumpul sehingga rahmat Allah Subhanahu wa taala terus meliputi kehidupan kita. Allah tumbuhkan kenikmatan, Allah tumbuhkan keistiqomahan dalam jiwa kita. Sampai pada akhirnya semoga kita semuanya bisa mengakhiri tugas kita di dunia ini dengan penuh kebaikan. Allah tutup usia kita dengan husnul khatimah, radiyatan mardiyah, dalam kondisi kita ridho dan Allah pun ridho kepada kita sekalian. Sehingga Allah berikan kepada kita satu kenikmatan demi kenikmatan. Dan tentunya yang kita harapkan, asatidz sekalian, kita bisa merasakan kenikmatan yang paripurna. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan yang paling mulia adalah ketika kita semuanya diizinkan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surganya nanti, yang tidak ada kenikmatan selain dari kenikmatan itu. Dan semoga dengan salawat dan salam kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu, berkumpul satu majelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan para sahabat, bersama dengan para syuhada was-shalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menasihati kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya kebahagiaan di atas kebahagiaan itu adalah ketika ada jaminan di dalam kehidupan kita. Jaminan akan ketenangan. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Jadi ketika tidak ada rasa takut, itulah sesungguhnya bahagia. Maka sehebat apapun orang, setinggi apapun jabatannya, ya, sekaya apapun dia, sebanyak apapun hartanya, ketika masih ada takut, saya yakin dia nggak bahagia. Nggih napa mboten? Nggih. Rumahnya manggrong-manggrong, bodine ra karuan,
peralatan mewah, tetapi nek bendino ditagih utang, kira-kira bahagia napa mboten Bapak Ibu? Nah, mboten ngertos niki ingkang rawuh teng mriki niki diutang napa mboten? Bapak Ibu. Ini kula susah nek kalau karo online niku mboten saged guyon kalih jamaah nih Ustaz. Ya. Jadi omahe sehebat apapun, sebagus apapun rumahnya, tapi kalau dikejar-kejar utang, saya yakin dia nggak akan merasakan bahagia. Setiap menit, setiap jam selalu ada WA masuk nagih utang itu, maka tidak merasakan kebahagiaan. Atau rumahnya mewah sekalipun, pagarnya tinggi, tapi kalau selalu khawatir nanti dia kalau keluar mobilnya akan dicuri orang, rumahnya akan dibobol maling, saya yakin dia tidak merasakan bahagia. Demikian juga ketika dia jabatannya tinggi sekalipun, tapi kalau selalu khawatir, bar dadi bupati, bar dadi gubernur, kemudian khawatir nanti dicekel KPK, saya yakin orang-orang seperti itu tidak merasakan bahagia. Jadi bahagia itu kalau tidak takut. Saudara-saudara rahimakumullah, Allah takhafu. Demikian juga wala tahzanu, tidak ada rasa susah gitu. Tidak ada rasa sedih. Maka ketika masih ada rasa sedih, maka dia tidak akan merasakan kebahagiaan. Maka yang penting Ustaz dan Ustazah, yang penting guya-guyu lah gitu. Utangnya akeh ra apa-apa, sing penting guya-guyu gitu. Ya, utangnya akeh nggak apa-apa lah gitu. Yang penting update statusnya selalu membahagiakan. Jadi zaman sekarang itu kan paling enak. Jadi nggak perlu kita menunjukkan kesusahan kita kepada orang lain. Ya, asal statusnya di WA, statusnya di Facebook, selalu membawa makanan yang enak-enak, itu orang lain menganggap kita bahagia. Saya kalau selalu update status dengan gambar durian itu mesti komentar banyak. Padahal gambarnya itu sudah setahun yang lalu gitu. Nah, jadi Bapak Ibu juga demikian, utangnya akeh apa-apa, yang penting statusnya selalu di rumah makan. Okay. Jadi alla takhafu wa la tahzanu. Kemudian kebahagiaan sesungguhnya adalah wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan bergembiralah dengan jaminan surga. Jadi kita ini boleh berbahagia, Ustaz dan Ustazah, kita ini bolehlah bersenang-senang ketika sudah ada jaminan surga di tangan kita. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kartu anggota surga, itu baru namanya bahagia. Lagi ayem gitu, Taala. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bahkan jaminannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya, menjadi kekasihnya, menjadi pelindungnya. Nah, kebahagiaan mana lagi yang kita cari selain ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan kepada kita, memberikan semuanya kepada kita. Dan itu semua, hadirin sekalian rahimakumullah, mampu kita dapatkan ketika kita semuanya mau mendekat dengan Al-Qur'an. Jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat itu mampu kita rasakan. Kebahagiaan itu mampu ada di dalam jiwa kita ketika kita semuanya dekat dengan Al-Qur'an. Nah, apa lagi yang kita cari, saudaraku sekalian? Kalau soal kehidupan di dunia, maka Rasulullah sudah menjanjikan kepada ahlul Quran, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin.
Sesungguhnya Allah mengangkat derajat satu kaum dengan Alkitab ini, dengan Al-Quran ini. Dan Allah juga merendahkan derajat yang lainnya dengan Al-Quran pula. Dalam kilasan sejarah, Allah memuliakan orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Allah memuliakan Nabiullah Ibrahim. Allah memuliakan Ashabul Kahfi. Allah memuliakan Ashabul Ukhdud. Ya. Allah juga merendahkan derajat Bani Israel dengan apa? Dengan Alkitab. Orang-orang yang komitmen dengan Alkitab, maka Allah tinggikan derajatnya. Dan orang-orang yang menyelewengkan Alkitab, orang-orang yang meninggalkan ajaran Alkitab, maka Allah hanguskan dia, Allah rendahkan derajatnya, bahkan Allah sejajarkan mereka dengan hewan. Kunu qiradatan khasiin. Ya, seorang manusia yang mulia kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Ya, ini merevisi teori Darwin, membuktikan bahwa teori Darwin itu tidak benar. Ya, maka ustadz dan ustadzah yang ngajar teori Darwin, ya monggo nanti diluruskan sehingga keyakinan anak-anak kita kepada Allah, keyakinan kepada Al-Qur'an itu semakin kuat. Jadi tidak ada ceritanya manusia itu berasal dari kera. Kalau kera berasal dari manusia ada sejarahnya, yaitu Bani Israel. Gitu. Jadi ini lintasan-lintasan sejarah yang ada di depan mata kita. Demikian juga Ustaz dan Ustazah rahimakumullah, kita melihat dalam sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat. Rasulullah berhasil mengangkat derajat manusia itu dengan Al-Quran. Nah, yang dari posisi masyarakat jahiliyah di Arab, di Mekah, kemudian menjadi masyarakat Madani di Madinah, bahkan kemudian mampu menguasai wilayah-wilayah yang lainnya, bahkan mampu menguasai sepertiga belahan dunia, sampai ajarannya di tengah-tengah kita, semuanya dengan Al-Quran. Jadi tidak ada rumus yang lain dari Rasulullah selain mendekat dengan Al-Quran. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Semua yang diucapkan Rasulullah, semua yang dilakukan Rasulullah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semuanya berdasarkan dengan petunjuk Al-Qur'an. Semuanya karena kedekatan Rasulullah bersama dengan Al-Qur'an. Ya, para sahabat juga demikian, hadirin sekalian, para sahabat dan generasi-generasi sesudahnya, mereka begitu dekatnya dengan Al-Quran, sampai mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menguasai peradaban ini. Kemudian secara personal juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat manusia yang mau dekat dengan Al-Quran. Ya. Makanya dalam beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan ketika ada sebuah jamaah, ketika Rasulullah mau mengirim rombongan, maka siapa yang dijadikan pemimpin yang hafalannya paling banyak. Kalau mau sholat jamaah, siapa yang paling berhak menjadi imam? Yang hafalannya paling banyak. Bahkan sampai ketika mati bareng-bareng Bapak dan Ibu sekalian, ada pahlawan perang Uhud, ada 2 orang yang meninggal dunia mau dikuburkan, maka Rasulullah tanya, siapa di antara 2 orang ini yang paling banyak hafalannya? Maka yang paling banyak hafalannya dikuburkan terlebih dahulu. Ini kemuliaan, saudaraku sekalian, inilah kebahagiaan yang kita cari sesungguhnya. Sampai nanti di akhirat, yang kita cari apa sesungguhnya?
Rasulullah sampaikan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Al-Quran menjadi pemberi syafaat. Bahkan dalam hadis yang lainnya, sejak malaikat Israil datang menghampiri seorang manusia, maka Al-Quran sudah menjelma di sana. Menemani detik demi detik ketika nyawa itu dicabut oleh malaikat Israil. Bahkan sampai ketika dia dimasukkan ke dalam liang lahat, malaikat Mungkar dan Nakir datang untuk menanyainya, maka Al-Quran menjadi tameng bagi mereka. Dikatakan oleh Al-Quran, mau ngapain kamu malaikat itu? Sampaikan, saya mau melaksanakan tugas saya menanyai orang ini. Ya cara bahasa nih, wong pagi kalau mau menanyai orang ini langkahi dulu mayatku gitu. Ini pembelaan Al-Quran. Sampai kemudian malaikat naik kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya ini mau melaksanakan tugas tetapi dihalang-halangi oleh Al-Quran. Maka kemudian disampaikan oleh Allah, ya sudah, apa keinginannya Al-Quran turuti wailah gitu. Gitu. Maka kemudian Al-Quran memberikan pembelaan yang dikatakan ini, hadis ini menceritakan tentang orang yang tidak ada hafalan Al-Quran selain surat Al-Mulk. Maka dikatakan oleh Al-Quran, bagaimana engkau mau menyiksa orang ini sedangkan aku ada di dalam dirinya. Nah, ini Al-Mulk gitu. Aku ada di dalam dirinya, bagaimana engkau mau menyiksanya? Apakah kamu mau menyiksa Al-Quran? Kamu mau menyiksa kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan oleh Al-Quran sampai akhirnya malaikat kembali dan tidak lagi menanyai orang ini, dan kemudian orang ini dipersilahkan untuk tidur menikmati keindahan alam barzah. Masya Allah, saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, di masa-masa masa-masa kita masuk ke dalam alam yang baru yang tidak pernah kita bayangkan, yang dengan modal amal juga nggak jelas seperti kita ini, entah kita ini mendapatkan nikmat atau siksa kubur, tapi karena Al-Quran yang selalu ada di dalam jiwa kita, selalu ada di dalam hati kita, kemudian Al-Quran datang untuk memberikan pembelaannya. Bisa kita bayangkan saudaraku sekalian, ketika kita ada di tempat yang baru misalkan lah. Kita berada di tempat yang baru. Mungkin awal-awal dulu kita masuk ke SD atau ke SMP Insan Kamil dulu. Belum kenal ini, belum kenal itu, belum ada temannya, noleh, mau jagongan juga pekewo gitu kan. Mau ngajak ngobrol siapa, nggak ada yang akrab. Itu di dunia aja susahnya kayak gitu. Bagaimana kalau nanti kita masuk ke alam barzah? Yang masuk ke sananya pun kemudian banyak manusia-manusia yang menyesal. Banyak manusia-manusia yang menyesal. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika maut menghampiri, maka banyak orang-orang yang kemudian minta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mbak ya saya dikasih kesempatan barang sedetik, barang semenit. Ini kondisi mencekamnya orang yang masuk ke dalam alam yang baru ini, ke dalam alam barzah ini. Apalagi kita yang tidak tahu apa-apa ini, betapa kita bayangkan susahnya. Tidak ada teman, tidak ada kenalan, tidak ada siapapun yang mampu menolong, tetapi Al-Quran datang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala menolong sahabatnya. Belum lagi nanti ketika perjalanan itu terus berlanjut di padang mahsyar, di yaumul hisab,
Maka Al-Quran selalu nempel kepada sahabatnya. Bahkan Al-Quran kemudian memberikan syafaat kepadanya. Jadi kalau toh amalan kita ini masih ya begitu-begitu saja, nggak terlalu istimewa, sedekah juga ya nggak hebat juga gitu, infaknya juga kecil gitu, atau mau berbuat kebaikan juga posisi kita yang tidak terlalu strategis sehingga kebaikan kita tidak terlalu berdampak kepada banyak orang. Ya, mau berbakti kepada orang tua juga susah sampai sebesar ini, sampai punya anak itu, anaknya banyak pun masih merepotkan orang tua. Dulu kecil orang tua yang ngomong, sekarang kita punya anak kecil, orang tua kita juga yang ngomong gitu. Ya. Ya, sampai kemudian kita punya rumah yang bagus, toh juga tidak mampu membuatkan rumah untuk orang tua kita. Ya, sampai kita mampu naik haji, mampu berangkat haji dengan istri yang itu bukan siapa-siapa dulunya, tapi juga sampai sekarang belum juga mampu menghajikan orang tua kita. Bahkan sampai orang tua kita meninggal dunia pun, kemudian kita juga tidak mampu memberikan apa-apa kepada beliau. Maka sesungguhnya saudaraku sekalian, ahlul Quran nanti akan dipanggil orang tuanya, diberikan mahkota, kita tebus kekurangan-kekurangan kita tebus hutang kita di dunia yang belum mampu kita berikan nanti di akhirat. Kepada siapa? Bagi orang-orang yang cinta kepada Al-Quran. Bahkan di dalam hadis yang lainnya, dia diberikan kuasa untuk memberikan syafaat kepada 7 atau kepada 9 orang ahli keluarganya. Ini Masya Allah saudaraku sekalian rahimakumullah, kalau dia saja diberikan kuasa memberikan syafaat, otomatis dia sendiri mestinya akan memberikan, akan menerima kenikmatan. Belum lagi nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada ahlul Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah setingkat demi setingkat, karena sesungguhnya kedudukanmu sampai pada tingkat yang paling akhir kamu mampu membaca ayat Al-Quran. Jadi sejauh apa hafalan kita, Ustaz dan Ustazah, sejauh apa kedekatan kita dengan Al-Quran, sejauh itu pula kedudukan kita di surga. Ya, inilah saudaraku sekalian, ya, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kenikmatan-kenikmatan itu tentunya akan kita dapatkan, akan kita rasakan ketika kita mampu istiqamah bersama dengan Al-Quran. Dan ini subhanallah ada majelis tadabbur yang tentunya ini rutinan ya Ustaz ya. Nah, ya tentunya kita harapkan dari majelis ini semangat kita akan terus terpupuk. Dengan kebersamaan ini kita akan mampu terus berjalan bersama-sama dengan teman kita, saling menasihati, saling menyemangati, sehingga kita ini terus bersama mampu istiqomah bersama dengan Al-Quran. Yang sesungguhnya Al-Quran itu sesuatu yang ringan. Bagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi Al-Qur'an itu sungguh sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang sulit bersama dengan Al-Qur'an saudaraku sekalian. Terkait dengan semuanya saja. Terkait dengan membacanya tidak ada yang susah. Ya, membaca satu hari satu juz itu ringan Ustaz dan Ustazah. Jadi kalau sehari tidak bisa satu juz itu sing kebangetan bukan Al-Qur'an nih. Sing kebangetan itu awake dhewe ini loh. Ya, kita ini yang kebangetan. Wong sehari semalam itu diberikan 24 jam kok. Mosok hanya menyisakan setengah jam saja, mosok ya nggak mampu gitu.
Satu juz itu paling rata-rata kita kan 2,5 jam kan 30 menit. Itu dengan bacaan yang tidak cepat, tidak juga lambat. Ya, 24 jam. Sedangkan para ulama-ulama terdahulu mereka mampu bahkan khatam Al-Qur'an dalam 1 hari 1 malam. Nah, kita 1 hari 1 juz wae sing ngenyang itu kan kebangetan gitu. Orang-orang terdahulu 1 hari 1 malam itu khatam. Bahkan tidak hanya itu, ya, khatamnya itu bukan ini, tapi dalam 1 rakaat salat malam. Bahkan Imam Nawawi menuliskan di dalam kitabnya, beliau mendapatkan mendapatkan rekor yang tertinggi. Kata Imam Nawawi di dalam At-Tibyan itu, beliau mendapatkan orang ada yang bisa menghatamkan Al-Quran sehari semalam 8 kali. Masya Allah, Ustaz dan Ustazah sekalian, 8 kali sehari semalam. Di 4 kali di siang hari dan 4 kali di malam hari. Insya Allah. Ya nggak perlu diprotes kan. Oh nggak mungkin Ustaz. Secara kalkulasi matematis piye cara membacanya piye. Kalau saya sederhana aja Ustaz dan Ustazah rahimakumullah. Dalilnya 1. Sekali beri Imam Nawawi. Ya, ini Imam An-Nawawi yang menulis. Selevel beliau nggak mungkin kok ngarang kitab kok ngawur gitu. Kenapa mboten? Sekelas Imam Nawawi, ulama terkenal yang kitabnya sampai sekarang menjadi rujukan, Arba'in Nawawi, ada Riyadhus Shalihin, ada Al-Adhkar, kitabnya sampai sekarang masih menjadi rujukan masyarakat. Nggak mungkin sekelas Imam Nawawi kok ngawur nulis itu. Gitu. Maka kalau beliau sampai menulis itu berarti beliau sudah mendapatkan riwayat yang jelas, bahkan beliau sudah yakin akan kebenaran yang ditulis itu. Alasan yang kedua, kalau orang itu cinta, saudaraku sekalian, wong nek cinta, maka semuanya itu bisa terjadi. Bapak Ibu masih ingat kan? Dulu ketika awal-awal nikah, begitu cintanya dengan pasangannya, ya, demi cintaku padamu, ya kan, gunung kan ku seberangi, lautan kan ku daki, gitu kan? Ya. Itu karena cinta. Gara-gara cinta, ya, jadi tahan lapar itu. Jadi mampu menahan lapar. Kenapa? Gara-gara cintanya kepada istrinya. Ya, terima ngeleh. Yang penting bisa membelikan sesuatu kepada istrinya. Itu namanya cinta. Cinta kita kepada HP, Ustaz dan Ustazah rahimakumullah. Ini kan cintanya pada HP ini kan luar biasa kan? Ya, bangun tidur aja yang dicari, ibu-ibu kalau bangun tidur yang dicari apa, Bu? Ya, HP itu tidak pernah ketinggalan. Bangun tidur yang dilihat HP. Ya, habis sarapan ya, atau mungkin sarapan juga sambil megang HP. Berangkat ke sekolah, sampai ke sekolah duduk yang dibuka HP. Istirahat HP, ada waktu senggang HP, mau tidur HP juga. Ini luar biasa. Sehingga kalau dikalkulasi, kita dengan HP itu sehari semalam bisa berapa jam itu Ustaz dan Ustazah? Kalau sholat kita saja, ya, sholat wajib kita kalau dikalkulasi misalkan lagi, misalkan sekali sholat itu kita 5 menit lah gitu. Sholat subuh berapa menit Ustaz dan Ustazah? Digawe gampang 5 menit lah gitu. Maka 5 kali 5 waktu berarti 25 menit kita sholat 5 waktu itu. Kalau digawe 10 menit misalkan untuk khusyuk lagi lah gitu. Bacaan suratnya lebih panjang lagi berarti 10 kali 5, 50 menit. Sholat kita tidak ada 1 jam. Tapi coba kalkulasi berapa kita dengan HP. Nah, gitu kalau disuruh membaca Al-Quran, kalau di mutabaah tilawahnya mengatakan afwan Ustadz, saya sibuk gitu, saya nggak sempet Ustadz gitu. Waktu bilang minta gitu ya.
Dikon ngapalke Quran, Ustaz saya ini sibuk. Di rumah itu selalu diganggu anak-anak masih kecil-kecil Ustaz. Nantilah kalau sudah anak-anak sudah besar. Begitu anaknya wis gede, eling hafal Quran apa eling HP-ne meneh itu. Inilah model-model kita Ustaz dan Ustazah rahimakumullah. Kecintaan kepada dunia itu lebih mendominasi daripada kerinduan kita kepada jaminan-jaminan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sampaikan innallaha Astagfirullahaladzim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Untuk membeli surga itu ternyata Ustaz dan Ustazah rahimakumullah tidak cukup hanya dengan menghabiskan waktu untuk duniawi kita. Allah meminta jiwa dan raga kita, harta benda kita, waktu kita, umur kita. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk harga sebuah surga. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada sebagian manusia yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka mencintai itu, mencintai dunia, mencintai harta benda, mencintai HP-nya, mencintai kesibukan-kesibukan dunianya, mencintai kegiatan-kegiatan yang tidak berharga itu, bahkan mencintai melebihi cintanya bagaimana cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbunahum kahubbillah. Cintanya kepada dunia itu seakan-akan seperti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin akan janji Allah, yakin akan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakin akan jaminan Allah Subhanahu wa taala, yakin akan syafaat Rasulullah, yakin akan syafaat Al-Qur'an, yakin akan panggilan Allah, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Yakin akan kebahagiaan akhirat, yakin akan kemuliaan akhirat, yakin akan pertolongan di alam barzakh. Mereka akan menghabiskan semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan dia habiskan waktunya untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapatkan saudaraku sekalian rahimakumullah, orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk Al-Qur'an, untuk Alkitab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Yahya bin Zakaria, "Ya Yahya, khudil kitab biquwwah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai Yahya, peganglah Al-Qur'an ini dengan penuh kekuatan." Para ulama tafsir menafsirkan ayat ini biquwwatin au bijiddin wajtihadin. Memegang Alkitab. Nabi Yahya berarti yang diperintahkan berarti memegang Taurat, mempelajari Taurat. Tafsirnya adalah dengan membacanya, menghafalkannya, memahaminya, mengamalkannya, sama dengan Al-Qur'an. Ustaz dan Ustazah rahimakumullah. Ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Ya, berinteraksi bersama dengan Al-Qur'an itu nggak mungkin sak senenge dhewe, sak penake dhewe gitu. Nggak mungkin kita mengandalkan kalau ada waktu luang. Yang ada adalah meluangkan waktu. Ya nggak mungkin kita mencari nantilah kalau sudah tua saja, kalau anak-anak sudah besar. Yang ada ketika anak sudah besar juga tuntutannya semakin besar. Anak masih kecil, ibu-ibu repot ngurusin anak-anak. Nanti besar sedikit sudah mikir biaya sekolah. Sekolah itu juga nggak selesai-selesai, SD selesai, nanti masuk SMB. SMB ternyata biayanya lebih mahal lagi. Apalagi sekolahnya kita di IT, Bapak Ibu sekalian ya, yang biayanya sekelas perguruan tinggi. Ya, kalau model-model kita itu kan alhamdulillah karena ngajar di IT kemudian dapat syafaat itu. Dapat syafaat, dapat potongan biaya anak guru, anak karyawan ini alhamdulillah.
janjane nggak kuat nyekolahke anaknya di IT, tapi ya alhamdulillah keberkahan ini namanya keberkahan kita mengabdikan diri, keberkahan kita bersungguh-sungguh ya berkarya di SIT, kemudian alhamdulillah berkahnya kepada anak-anak kita bisa mendapatkan layanan pendidikan yang optimal, yang ideal. Lulus SMP nggak selesai, nanti SMA, lulus SMA perguruan tinggi biayanya semakin banyak. Jadi kalau nanti kita mencari nantilah kalau sudah tua nanti, kalau anak-anak sudah besar, nggak selesai Ustaz dan Ustazah. Ya. Adanya adalah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang kalau sudah cinta dengan Al-Quran itu, maka apapun nanti akan dilakukan untuk Al-Quran. Lihat Nabi Yahya. Dikisahkan dalam tafsir itu, di masa-masa Nabi Yahya berumur 2 atau 3 tahun, kemudian dihampiri oleh temannya, yang namanya anak-anak biasa nih, Bapak Ibu sekalian, diajak, ya sama dengan anak-anak kita nih, ketika liburan teman-temannya datang, nggak sampai masuk rumah, dari luar rumah itu sudah bengok-bengok, ya gitu, yuk bermain gitu, ya gitu, ya anak-anak kita diajak bermain oleh teman-temannya, tapi apa kata Nabi Yahya? Malil la'ibi khuliqtu. Saya ini diciptakan bukan untuk bermain gitu. Silahkan kamu bermain, tapi saya mau belajar. Saya mau ngaji. Masya Allah, Ustaz dan Ustazah rahimakumullah. Seperti inilah kuahnya, biquwatin, jiddiyahnya Nabi Yahya itu sampai seperti ini. Waktunya tidak lagi untuk bermain, waktunya tidak lagi untuk tidur-tiduran, tidak lagi untuk habis untuk HP, tetapi waktunya habis untuk mempelajari Alkitab. Ini Masya Allah saudaraku sekalian. Jadi ayo kita mengevaluasi diri kita. Kenapa sampai sekarang tilawahnya juga belum mampu 1 juz sehari? Bisa jadi karena waktu kita masih habis untuk dunianya lebih banyak. Kita lupa bahwa kita diciptakan bukan untuk itu. Kenapa nggak hafal-hafal sampai sekarang hafalannya nggak nambah? Ya, mungkin kecintaan kita kepada dunianya lebih tinggi daripada cinta kita kepada akhirat. Seakan-akan kita sudah pede nanti sudah dapat KTP ahlu surga gitu. Sedangkan sudah mendapat jaminan syafaat Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu hanya memberikan syafaat kepada sahibul Quran, kepada sahabatnya. Bapak Ibu, yang namanya sahabat itu mesti akrab. Nggak ada sahabat kok nggak akrab itu. Yang namanya sahabat itu kalau ketemu itu mesti seneng. Nah, kita kalau ketemu Al-Quran, kalau baca Quran itu seneng apa senep gitu. Kalau kita baca Quran itu, perasaannya pengen terus bersama Quran atau pengen cepet dan rampung gitu. Nah, yang namanya sahabat itu berbagai rintangan itu dilalui demi untuk bisa bertemu gitu. Lama nggak ketemu sahabat SMA, kemudian ada kesempatan untuk bertemu, mesti waktu-waktu yang lainnya agendanya perlu dibatal gitu. Sudah ada janjian dengan keluarga pun esok digeser lah, dengan keluarga masih bisa sesok gitu kan. Kalau perlu kemudian demi untuk sahabatnya, tabungannya diambil untuk bisa traktir sahabatnya, itu namanya sahabat. Kalau dengan sahabat Al-Quran kemudian kita masih banyak alasan itu. Untuk menghafalkan pun masih banyak alasan. Bahkan sekedar juz 30 aja alasannya minta ampun gitu. Ini mana bukti pengorbanan sahabat itu mana gitu. Kalau model-model kayak gini ya jangan harapkan ada syafaat. Lihatlah saudaraku sekalian. Para ulama-ulama terdahulu. Imam Hanafi beliau selalu khatam Al-Quran setiap malam. Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan, beliau selalu khatam Al-Quran 60 kali. Jadi Ummu Aiman, sahabat Rasulullah SAW, ibu susu Rasulullah SAW, namanya Ummu Aiman. Ketika Rasulullah meninggal dunia, beliau menangis terseduh-seduh. Ketika dia hamil, jadi menangisnya sampai beberapa hari. Ketika didolani Abu Bakar dan Umar,
beliau dapatkan di rumahnya sedang menangis, maka disampaikan oleh Abu Bakar dan Umar, ya Ummu Aiman, kenapa kamu bersedih? Bukankah kematian Rasulullah itu berarti beliau mendapatkan janji Allah, beliau mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah? Maka jawabannya Ummu Aiman radhiyallahu anha, beliau sampaikan, ya Abu Bakar, ya Umar, saya menangis bukan karena sedih kematian Rasulullah. Saya nggak sedih karena kematian beliau, tetapi sedihan saya itu karena dengan kematian beliau berarti Al-Quran sudah selesai. Tidak ada lagi wahyu yang turun, tidak ada lagi ayat-ayat yang turun. Jadi inilah mentalitas orang yang cinta kepada Al-Quran, saudaraku sekalian. Jangankan 30 juz, kalau perlu ada juz-juz yang lain, siap ya Allah. Ya, siap saya baca, siap saya hafalkan ya Allah. Ya, ini mentalitasnya seperti ini. Maka yang dikatakan oleh MC tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat tentang Al-Qur'an, maka di ayat berikutnya, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Apa itu? Dengan Al-Qur'an ini. Dengan Al-Quran itu cukuplah menjadikan kita semuanya bahagia. Karena apa? Karena ini lebih baik daripada dunia seisinya. Cukuplah dengan Al-Quran. Cukuplah kita dekat dengan Al-Quran, saudaraku sekalian. Itu sudah cukup memenuhi hati kita dengan kebahagiaan yang tidak ada taranya. Biarkanlah orang-orang yang lain gembira dengan gadgetnya. Biarkanlah orang lain gembira siang malam mencari harta. Biarkanlah orang lain dengan berbagai macam cara mendapatkan kedudukannya, tapi Al-Quran yang ada di dalam jiwa kita ini sudah cukup lebih hebat, lebih mulia daripada semua yang dicari oleh manusia al-dunya itu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya, bergembiralah saudaraku sekalian kalau kita bisa istiqomah tilawah Al-Quran minimal sehari 1 juz. Bergembiralah saudaraku sekalian kalau setiap hari kita masih tergerak untuk menghafalkan Al-Quran walaupun 1 ayat 2 ayat. Bergembiralah kalau hati kita masih tertarik untuk hadir dalam majelis-majelis Al-Quran. Kita berharap semoga di akhir hayat kita, nafas terakhir kita, semoga Allah berikan kenikmatan. Yang keluar adalah ayat-ayat Al-Quran yang mulia, ayat-ayat penuh dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tampakkan surga itu di pelupuk mata kita ketika Israel menghampiri kita. Kita bisa meninggalkan dunia ini dengan senyuman manis kita, dan insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita fi zumratil di golongan orang-orang yang ahli surga, yang ahli kemuliaan, yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Nanang Qasim yang telah memberikan taujih yang luar biasa, yang menggugah jiwa kita, mengkritik ya, menggelitik hati kita bagaimana sebenarnya hati kita terhadap Al-Quran ya. Kecintaannya itu cinta asli atau cinta palsu begitu ya, intinya begitu ya. Baik,
Cek. Cek, cek. Masuk. Masuk. Masuk, masuk. Cek ya. Mohon maaf Ustaz, ada sedikit gangguan teknis. Ya, saya lanjutkan. Kepada Bapak Ibu sekalian, ini ada kesempatan beberapa menit yang cukup untuk 2 pertanyaan saja ya. Monggo kami beri kesempatan 1 putra, 1 putri. Langsung pertanyaan di kolom chat saja ya, kolom chat atau mungkin raise hand dulu, raise hand. Nanti kita beri kesempatan. Monggo. Atau mungkin cadangan pertanyaan yang kemarin, Ustaz Arif? Baik, alhamdulillah ini ada 1 pertanyaan masuk nggih. Dari Ustazah ini, Ustaz Nanang. Pertanyaan, apakah ketika tilawah Al-Quran harus menutup aurat? Seperti contoh, wanita sudah berpakaian panjang atau jubah, apakah harus berjilbab? Dan mohon maaf, dan wanita ketika dia menyusui, tidak hanya rambut yang terlihat, maksudnya kondisi seperti itu bagaimana begitu? Apakah ada istilahnya secara fikih begitu, ada kewajiban untuk ketika kita tilawah itu harus menutup aurat ya, ataukah mungkin ada batasan-batasnya? Monggo Ustaz Nanang, kami mohon pencerahannya. Baik, terima kasih Asatidzah sekalian. Kalau pembahasan fikih itu saya belum menemukan tentang ini ya. Yang ada di pembahasan fikih itu soal orang yang hadas boleh baca atau tidak, boleh pegang mushaf atau tidak. Pembahasan ini ada di kitab adab ya. Jadi kalau adab membaca Al-Quran itu mestinya dengan kondisi yang sangat-sangat baik. Nah, bahkan Imam An-Nawawi beliau menyampaikan membaca Al-Quran itu 1 dengan wudhu, 2 menghadap ke barat, 3 duduknya dengan duduk yang paling sempurna dan sebagainya. Ini adab nih Ustaz dan Ustazah rahimakumullah. Karena kita sedang membaca kalamullah ya, sedang sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka diusahakan dengan adab yang paling baik. Tetapi juga kemudian tidak menutup kemungkinan bisa juga dengan tiduran itu, boleh juga dengan berjalan dan sebagainya, bagaimana yang Allah sampaikan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi Al-Qur'an itu adalah bagian dari zikir kepada Allah, dan zikir itu anjurannya adalah qiyaman, dalam kondisi duduk berdiri juga boleh, kondisi duduk juga boleh, bahkan dalam kondisi berbaring itu juga
juga diperbolehkan. Jadi zikir itu dengan berbagai macam posisi, ya, dimanapun tempatnya gitu, ya, selama tidak di dalam WC, ya diperbolehkan saja, tidak ada masalah. Termasuk juga dengan tidak berjilbab sambil menyusui, ya, pada prinsipnya tidak ada dosa, jadi tidak berdosa. Hanya masalah mungkin secara adab kurang sempurna gitu saja, tetapi tidak. Kalau memang kondisinya kayak gitu dan kita ingin ibu-ibu dalam kondisi menyusui, ingin juga mengisi waktunya dengan zikir, dengan kebaikan, ya ala kulli hal tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, tetap berpahala, ya. Bahkan bisa jadi ibu-ibu sambil menyusui anaknya, biar sampai nanti tidur. Jadi bukan nina bubuk yang diucapkan, tetapi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Jadi menidurkan anaknya dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Fa insyaallah ibu sekalian, itu semuanya akan menjadi nilai lebih, ikut semuanya akan menjadi sumber kemuliaan bagi kita sekalian. Allahu a'lam bishawab. Enggak ada. Jazakallah kepada Ustadz yang sudah memberikan penjelasannya. Insyaallah kita semuanya jauh lebih paham, khususnya terhadap tadi yang bertanya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah ada satu pertanyaan dari Ustadzah. Ini silahkan kita persilahkan lagi dari Ustadz. Bila mana ada, kita tunggu di kolom chat. Ada yang masuk? Ya baik Ustadz, di sini ada satu pertanyaan yang masuk di kolom chat kami, yaitu untuk menjaga keistiqomahan bertilawah, sekolah kami melakukan mutabaah capaian tilawah pegawai per hari, tetapi ada sebagian yang tidak mau mengikuti program ini dengan asumsi takut riak. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz dengan kondisi ini? Jazakallah. Enggak Ustadz, ini ada pertanyaan yang menarik. Itu ada salah satu program di sekolah kami yang mana kita harus laporan gitu setiap malam sebelum tidur jam 12 ya Ustadz. Deadline-nya kita tutup untuk menyetorkan setoran satu jusnya sampai dengan jus berapa kita tuliskan di situ dengan kode nama kita sendiri-sendiri. Namun beberapa masih ada yang mungkin punya pendapat sendiri, tidak mau menyampaikan di grup dengan alasan takut riya. Seperti itu tanggapan Ustadz, bagaimana? Monggo silakan. Iya, Ustadz dan Ustadz rahimakumullah. Sesungguhnya kewajiban dalam berjamaah itu adalah mengikuti imam, gitu ya. Jadi ketika imam sudah menentukan suatu program, maka kewajiban kita sebagai makmum adalah mengikuti saja. Kemudian soal riya, tidak berarti yang tidak laporan itu juga nggak riya juga, gitu ya. Bisa juga saya nggak main ini, saya nggak laporan daripada nanti jadi riya. Bisa jadi ada penyakit yang lain, gitu. Saya bisa jadi riyanya itu karena tidak laporan itu, gitu. Ini ikhlas itu kan luar biasa, saudara-saudara sekalian. Nah, jadi dia dah diikuti saja dengan niat yang baik, gitu. Atau kayak nggak laporan gara-gara memang nggak mencapai target itu. Jadi asli ini opo kita juga nggak ngerti. Tapi ya tidak semuanya yang disembunyikan itu kemudian bebas dari penyakit hati. Ada amal-amal yang kalau memang saatnya amal itu diperlihatkan, ya sudah diperlihatkan saja. Siapa tahu dengan kita memperlihatkan kemudian menjadi motivasi bagi saudara kita, menjadi motivasi bagi yang lainnya, menjadi inspirasi bagi yang lainnya. Jadi pintu kebaikan itu banyak, saudaraku sekalian, ya. Demikian juga pintu
pintu ria, pintu ujub, itu juga banyak sekali. Ya, maka kita ya tengah-tengah saja lah, ya, tengah-tengah saja. Ikuti aja programnya dengan tetap menjaga hati, tanpa harus kemudian kita menjadi makmum yang tidak baik, kita menjadi makmum yang tidak taat kepada imamnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak Ustadz atas penjabaran dan penjelasannya. Semoga menjadi bahan evaluasi untuk kita semua yang berada di Insan Kamil, ya, semua dari KPIT sampai dengan TPAIT ya, TPAIT sampai dengan PPTQ yang sekarang kita miliki. Baiklah Bapak Ibu Ustadz Ustadzah semuanya, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Ya, tadi sudah berada di acara inti, sudah tanya jawab. Tibalah saatnya kita berada di penghujung acara dengan berdoa. Mohon maaf Ustadz, kami mohonkan untuk bisa menutup doa dalam bagian ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وحفظه وتدبره آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة ولا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة دليلا ورفيقا وعن النار سترا وحجابا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى واجعلنا ممن يحلل حلالا ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran jazakallah kepada Ustadz. Di sini kami selaku panitia penyelenggara Markasul Quran Insan Kamil Karanganyar beserta seluruh Ustadz dan Ustadzah dan pegawai dari Insan Mandiri Karanganyar mengucapkan terima kasih banyak atas kelonggaran waktu panjenengan dan sudah sharing ilmu yang sangat banyak sekali kepada kita semuanya, yang semoga insya Allah bisa menambah keimanan kita semuanya untuk menjadi insan yang cinta Al-Quran dan lebih baik tentunya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tutup agenda pagi kita hari ini bersama-sama dengan membaca
Doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC, mohon maaf bila ada salah kata. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau sudah sangat